Kalau buat medsos, ya nggak apa-apa. Masa adek ditahan di gini tak lebono. Beno kaberu. Ayo wes. Ini tempat tahanannya. Tak lebono saiki. Speedo food space. Ayo wes apa meneh saksine. HP disita, ditelepon ndak oleh hubungi. Sing wedok ngamuk-ngamuk wis gendeng mek ndek dhuwur. Di tempat ini, di atas lantai 3. Orang bertamu di rumah orang ngamuk-ngamuk. Jadi sangat salah jika orang berpendapat Bu Yeni ini masuk karena Bu Diana. Bukan. Bu Diana sudah berusaha melakukan baik-baik. Kalau di polisi baru dikembalikan, itu tindak pidananya sudah selesai. Kalau akhirnya si Bu Yeni yang mertua Bu Diana itu masuk ke penjara, itu bukan kesalahan Bu Diana, tetapi sengaja menurut pendapat kami dijerumuskan oleh anaknya. Karena caci maki, kata-kata makian, hinaan, fitnahan itu terlalu banyak. Melakukan pengecekan ke bank yang bersangkutan dan saya mendapati ada mutasi-mutasi goib ya menurut saya, karena almarhum sudah dimakamkan, sudah meninggal dan sudah dimakamkan, namun masih terjadi mutasi itu. Jadi laporan ini murni untuk pemulihan harga diri saya. Ya, selamat siang. Kali ini saya bersama Bu Diana dan Pak Andre. Kita tahu ada pemberitaan yang sempat viral ya di media sosial dan di situs-situs berita yang lain. Kita akan bincang-bincang soal dibalik semua yang terjadi dan yang sudah muncul di pemberitaan. Saya ke Bu Diana dulu. Bu Diana, sebelum proses laporan itu artinya ada beberapa pertimbangan ya bahwa itu dilakukan karena atas dasar sesuatu hal yang menurut saya pasti sangat urgent ya dan sangat penting. Apa sih sebenarnya yang mendorong itu sehingga ini muncul ya kemudian ke permukaan menantu melawan mertua. Nah, seperti apa Bu Diana sebenarnya urgensinya? Menanggapi tentang judul menantu melawan mertua, sebenarnya tidaklah seperti itu faktanya. Jadi fakta yang sebenarnya adalah perjuangan saya sebagai seorang istri berjuang untuk memulihkan nama baik saya dan harga diri saya. Karena semua dimulai berawal dari ketika almarhum sakit hingga meninggal dan proses pemakaman selesai. Banyak fitnah-fitnah dan banyak berita-berita miring yang selalu digaung-gaungkan dan disebarluaskan oleh pihak keluarga almarhum terhadap saya. Jadi laporan ini murni untuk pemulihan harga diri saya dan perjuangan saya untuk memperjuangkan hak istri itu. Dimulai dari ketika almarhum sakit, hak-hak saya sebagai istri dirampas oleh pihak keluarga almarhum. Dari mulai menjaga almarhum itu dilakukan, kakaknya menyatakan bahwa kakaknya yang akan menjaga almarhum. Namun itu hanya berselang beberapa hari dan akhirnya ditinggalkan dan akhirnya saya memang menjaga. Lalu setelah itu adanya fitnah-fitnah yang diberitakan, disebarluaskan juga. Lalu penutupan akses saya sebagai istri di rumah sakit
sehingga saya tidak Tidak bisa. boleh menjaga lagi. Boleh menjenguk, Ya, tidak boleh menjaga. tidak boleh menjenguk, tidak boleh menjaga, dan dimaki-maki juga. Dan adanya surat pernyataan resmi bahwa segala bentuk informasi tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada kakaknya. Ada surat resmi dari rumah sakit. Lalu almarhum sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Ditemukan adanya mutasi dari rekening banknya almarhum. Almarhum sudah dimakamkan ya. Nah, masih ada mutasi keluar dari rekening almarhum ke atas nama kakaknya, ke rekening atas nama kakaknya. Dan setelah pemakaman itu seperti di tradisi kami biasanya setelah upacara pemakaman selesai, kami tidaklah langsung pulang ke rumah, namun kami itu biasanya makan-makan. Nah, dalam hal ini kami bertemu di Keluarga rumah ya, makan gitu. ya, keluarga kedua belah pihak ya. Dan di situ saya masih dihakimi, dimaki-maki, dibentak-bentak, dituding-tuding dan lain sebagainya. Bahkan ada gebrak-gebrak meja terhadap kedua orang tua saya. Dan masih banyak lagi. Artinya ya. itu tidak dialami ibu secara personal ya? Tidak, Ada ya. keluarga, ada bapak dari Ibu Diana, kemudian. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Sebelum dimakamkan, itu kan ada proses persemayaman. Nah, ketika di proses persemayaman itu pun, kan seperti biasanya layaknya itu ada kotak sumbangan ya. Itu pun saya tidak mengetahui Rp1 pun dari isi kotak sumbangan itu. Kotak sumbangan itu selalu, kalau di budaya itu selalu ada ya Bu? Ada di situ, di dekat peti mati situ kan biasanya ada kotak sumbangan itu. Saya tidak mengetahui dari siapa, untuk kegunaannya untuk apa, dan berapa nominal yang didapatkan. Saya tidak tahu Rp1 pun dan satu nama pun saya juga tidak tahu. Mengetahui tidak itu. tahu itu. Ya. Keluarga Ibu juga tidak ada yang tahu? Tidak tahu. Namun kami tidak mempermasalahkan itu. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi kembali lagi seperti yang Bapak katakan tadi, maksud dan tujuan kami melaporkan ke pihak yang berwajib adalah untuk menguak fakta demi untuk memperjuangkan hak saya sebagai istri dan mengembalikan nama baik, memulihkan nama baik keluarga saya dan keluarga besar saya. Dalam hal ini saya pribadi, keluarga saya dan keluarga besar saya. Keluarga saya terdiri dari orang tua saya, adik-adik saya dan juga ipar-ipar saya. Oke lah, ini semacam tekanan secara psikologis ya. Betul. Terus kemudian ada sesuatu bentuk intimidasi yang lain Bu yang Ibu terima sehingga menjadi kekuatan untuk melapor? Karena caci maki, kata-kata makian, hinaan, fitnahan itu terlalu banyak. Jadi saya juga tidak bisa itu merupakan intimidasi atau kayaknya itu sudah bercampur aduk menjadi satu ya. Jadi itu dari mulai marah-marah biasa hingga luar biasa. Itu, iya. Dan video pun ada juga video yang beredar dari yang dibuat oleh pihak keluarga sana. Yes, itu juga ada video yang beredar. Terus ketika saya menjenguk almarhum di rumah sakit pun mereka maki-maki saya. Terus gitu ya? Ya, jadi kan bingung ya. Saya sebagai istri mau jenguk salah, nggak jenguk salah. Jadi dilema. Ya, jadi inilah fakta yang ingin saya ungkap di publik bahwa tidaklah seperti judul-judul yang beredar di berita-berita online itu bahwa menantu melawan mertua, tidaklah seperti itu. Ada Ibu tadi katakan rekening dari almarhum ini berkurang ketika almarhum sudah meninggal. Ya. Itu memang itu benar, ditemukan. Iya, saya temukan setelah pemakaman almarhum. Saya temukan adanya mutasi bank. Itu selang berapa hari dari itu? Bulan ya? Enggak sih.
memang berselang beberapa minggu setelah almarhum dimakamkan, saya sebagai pebisnis yang selama ini tuh rekening-rekening itu memang atas nama almarhum. Otomatis kan saya harus tutup ya. Saya harus segera tutup kan. Digantiin jadi rekening baru. Nah, disitulah saya melakukan pengecekan ke bank yang bersangkutan. Dan saya mendapati ada mutasi-mutasi goib ya menurut saya, karena almarhum sudah dimakamkan, sudah meninggal dan sudah dimakamkan, namun masih terjadi mutasi. Itu. Iya. Itu. Tapi kalau dalam kacamata Bu Diana, apa motivasi mereka sebenarnya? Saya nggak tahu kalau motivasinya, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Saya beralih ke Pak Andre dulu. Pak Andre, ini kan saat ini sudah dilaporkan nih ya kan. Kalau Pak Andre sebagai kuasa hukumnya, urgensinya di mana Pak Andre? Kalau Ibu Briana mengatakan ini adalah harga diri, untuk menjaga harga diri dari proses begitu panjang yang melelahkan ya. Bu Diana tadi sudah menceritakan kisah pilunya dengan sedemikian detail bagaimana penderitaan seorang istri yang teraniaya dengan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh keluarga dari almarhum suami. Saya sependapat bahwa perkara ini bukan menantu melawan mertua, tapi perkara ini adalah perjuangan seorang istri untuk memulihkan nama baiknya. Pada waktu saya menangani perkara yang pertama, saya sempat berpikir, kok ada ya keluarga yang mempunyai sikap seperti ini. Mungkin kalau dari bahasa saya itu biadab, atau kalau kita sebagai orang timur itu juga sudah tidak sepantasnya. Di mana pada waktu saya menangani perkara itu, kebetulan Bu Diana tidak memperoleh akses kesehatan atau rekam medis tentang suaminya di rumah sakit Islam. Akhirnya Bu Diana meminta saya untuk melakukan langkah hukum. Kami melakukan somasi dan alhamdulillah pihak rumah sakit juga langsung responsif, segera memberikan informasi yang kami butuhkan dan juga alasannya setelah permintaan maaf tentunya. Dia menyampaikan bahwa pihak rumah sakit selama ini tidak bisa memberikan karena ada pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh kakak dari almarhum. Ini ya? Ya. Contohnya. Ini yang tidak boleh ya, tidak ditahan. Ibu nggak boleh melihat suaminya. Pantas, gitu. Seorang kakak menghalangi istri dari adiknya untuk mendapatkan informasi kesehatan. Itu juga tindakan biadab. Belum lagi hal-hal yang terjadi sebelum itu, di mana saya sempat dilihatin videonya tentang bagaimana kakak pada waktu suami Diana masih hidup berusaha menjenguk, tetapi pada waktu itu masih disuruh nunggu oleh orang tua Bu Diana dan marah-marah. Orang bertamu di rumah orang ngamuk-ngamuk. Itu bagi kami orang timur sudah apa? Iya. Bahkan memaki-maki juga. Sumpah Dan serap. lebih viralnya lagi, dia ngomong itu loh tempat penyekapannya. Itu loh dikurung di lantai 3.
Pakai Suara kata-kata dari- begitu ya berarti. Suara dari si Lindayani ini, istri dari Sutikno yang merupakan kakak dari almarhum Subroto. Belum lagi tindakan-tindakan yang lain. Makanya saya tergerak hati untuk benar-benar membela kepentingan Budiana, memulihkan nama baiknya. Pelaporan itu sebenarnya merupakan langkah terakhir. Kenapa? Karena Budiana sendiri Menarik. sudah pernah berusaha menanyakan. Oh sudah pernah ya itu Sudah. sebenarnya. Ada proses itu ya Ya, sebenarnya. ya Budiana datang atau menanyakan salah langsung sudah pernah dilakukan itu. Iya. Dan lucunya malah diajak barter. Nanya barang-barangnya sendiri, diajak barter. Maksudnya nanya barang, misalkan? Misalnya Budiana ini kan menanyakan kepada mertuanya Iya. tentang cincin kawin. Cincin kawin Budiana. Kawin Budiana. Terus perhiasan, cincin perhiasan yang diberikan oleh orang tua Budiana pada waktu pernikahan. Dan HP serta KTP. Ini Serta beberapa kontrak. sebentar, ini maksudnya menanyakan itu memang artinya tidak dibawa Budiana berarti posisinya. Tidak. Padahal itu kalau cincin kawin jelas biasanya kan dipakai untuk dipakai Budiana ya, Ya. disimpan Budiana. Budiana menerangkan bahwa setelah menikah cincin kawin, kebetulan Budiana tidak terlalu suka perhiasan. Dia dititipkan kepada suaminya, sudah simpen nenai. Ternyata sama suaminya itu dititipkan kepada mamanya. Oh, mertua. Nah, Iya. kita tidak memasarkan. Yang menjadi masalah adalah pada waktu orang namanya titip ya, Iya. Budiana sebagai istrinya meminta barang yang merupakan Iya, minta haknya, balik ya. dibebani suatu syarat. Yo barangmu tak balik no, tetapi barter dengan Macam ya. fotokopi akte kematian yang dilegalisir. Itu secara hukum sudah tidak benar. Ya pada saat diminta, kalau yang meminta adalah pemiliknya, kasihkan. Iya, Kalau iya. kamu nggak ngasih kan, ya berarti penggelapan. Nggak ada cerita barang diminta, yo Barang-barangnya sendiri barang diminta, sendiri minta dibarterkan tetapi dengan sesuatu. bebankan suatu syarat. Itu sudah enggak. Nah, dan Diana sudah melakukan itu, meminta. Kemudian kami sebagai kuasa hukum yang sudah ditunjuk itu sempat melayangkan somasi 2 kali. Sebelum proses pelaporan terjadi. Belum itu, ya. Melakukan somasi, ternyata tetap tidak diindahkan. Begitu Tidak kan. menjawab sama sekali mereka. Tidak, mereka tidak menjawab. Kalau mereka ada niat, harusnya dia ngomong, saya memang tidak ada niat untuk memiliki. Harusnya dia berusaha menelpon. Ini loh barangmu tak kembalikan, atau datang ke rumah Budiana, kan itu sudah bahkan sudah datang toh. Tapi itu nggak ada. Niat aja tanpa suatu tindakan itu juga percuma. Tindakannya yang nggak ada. Apapun alasannya, walaupun mungkin dia beralasan bahwa saya orang tua. iya. Mungkin itu yang menjadi alasan dia. Tetapi dihukum, dari segi hukum itu bukan suatu alasan pembenar. Begitu barang kamu tidak kasihkan, berarti kamu benar. Setelah proses somasi kita lakukan, tidak ada tanggapan, barulah LP itu muncul. Dari LP kemudian mereka baru berinisiatif mengembalikan di kantor polisi. Dengan kata lain, bahwa mereka mengembalikan ini karena ada unsur takutnya, bukan karena kesadaran. Ini kalau penilaian saya ya. Iya. Kalau memang ada kesadaran, ya sudah dihubungi, sudah dicari, itu barangmu tak kembalikan, selesai. Kemudian berjalannya perkara ini, kami juga baru tahu, ternyata somasi yang saya layangkan itu tidak sampai kepada mertuanya, atau sengaja dikip, sembunyikan oleh yang pertama
Yang nerima adalah Lindayani, istri dari Sutikno, kakak ipar. Yang kedua pegawai dari Pak Tikno. Hal itu bisa kami tahu dari mana? Daripada waktu pemeriksaan di kepolisian. Ibu itu mengetahui. Waktu ada klarifikasi itu baru tahu ya. Iya, bahwa dia tidak pernah menerima. Kalau akhirnya si Bu Yeni yang mertua Budiana itu masuk ke penjara, itu bukan kesalahan Budiana, tetapi sengaja menurut pendapat kami dijerumuskan oleh anaknya. Kalau anaknya pada waktu itu menganjurkan serahkan barangnya tanpa menghalangi, atau pada waktu terakhir somasi itu segera diserahkan barangnya, Bu Yeni tidak akan Udah nggak dan ada itu perkara ya. ini tidak Sampai berjalan sekarang ya. Jadi sangat salah jika orang berpendapat Bu Yeni ini masuk karena Budiana. Bukan. Budiana sudah berusaha melakukan baik-baik. Kalau di polisi baru dikembalikan, itu tindak pidananya sudah selesai. Sudah lapor. Ini proses berlanjut. Sudah. Secara fakta hukum sudah selesai perbuatan pidana. Begitu. Selain itu tadi Pak, yang sempat saya tanyakan bahwa ada rekening itu juga menjadi proses pelaporan Pak? Betul. Masuk ke proses pelaporan. Jadi setelah almarhum dimakamkan, baru klien saya Budiana mengetahui kalau ada beberapa mutasi ganjil. Kenapa saya bilang ganjil? Di antaranya adalah mutasi terjadi pada waktu almarhum sudah meninggal. Atau mungkin kalau bahasa hukumnya illegal access. Iya. Ya. Walaupun dia selalu berdalih bahwa dia atas izin dari almarhum. Padahal udah meninggal nih prosesnya kan. Kalau ngomong izin kan pada waktu masih hidup ya. Iya. Kalau sudah meninggal izin dari mana? Tidak ada izin sama sekali Bu ya berarti Ya. gitu ya. Saya tidak pernah mengetahuinya. Bahkan sebagai ahli waris, Budiana tidak pernah mengizinkan. Makanya kami akhirnya melapor ke kami supaya menimbulkan jerah kepada pihak-pihak yang selama ini mendekatkan Budiana, atau mungkin bahasa yang populer sekarang mengkriminalisasi lah dengan fitnah-fitnah itu. Selain fakta itu juga penarikan uang yang di rekening sampai 3,3 itu juta itu ya. Faktanya Awal kita laporkan sebenarnya bukan 3,3 tapi hampir 50 lebih. Dan setelah digelar perkara dalam peningkatan dari lidik ke sidik, yang dapat dibuktikan adalah 3,3. Kenapa? Karena yang angka 3,3 itu dilakukan penaikan setelah almarhum meninggal. Jadi fakta hukumnya atau tindak pidananya adalah tewas. Jadi tidak terbantahkan lagi. Dasarnya apa narik itu? Iya, dasarnya apa faktanya? Kalau mereka menunjukkan bahwa mereka dapat izin pada waktu dia almarhum masih hidup. Tapi izin itu kan pada waktu masih hidup. Bukan berarti izin itu penarikan untuk selama-lamanya. 33 itu ditarik berapa kali? 3,3 itu ditarik berapa kali itu? Satu kali. Ya. Sesudah almarhum dimakamkan. Sudah Ditarik tunai ya. Iya, ditarik tunai. Salah, ditransfer Pak. Ditransfer ya. Ditransfer ke atas nama Pemindahan pemindahan buku. Yang katanya untuk keperluan apa itu? Kalau istilah Sesajen. Jawa itu sesajen ya. Kalau istilah di adat Cina itu ngoseng ya. Untuk beli apa itu kepala babi, ikan, apa ya gitu. Untuk kepentingan upacara. Itu versi dari mereka. Tetapi untuk fakta hukumnya kan bahwa dia memindahkan nilai sejumlah 3,3 kepada rekeningnya atas nama Suproto itu kan
atas nama Sutikno itu Oh, tanpa atas nama izin. Sutikno. Ya, tanpa izin dari istri dari Subroto yang merupakan waris satu-satunya. Berdasarkan surat keterangan waris yang sah, dikeluarkan oleh notaris dan sudah dilakukan pendaftaran di Dekumham. Namun di sini ingin saya tekankan, dari pihak kami tidak pernah menyebutkan atau mempermasalahkan tentang nominal. Ya, jadi kan ada berita juga ya yang beredar Iya, itu semacam hanya itu 3,3 memang. Iya, gitu iya. kan. Itu. Jadi bukan masalah nominal. Kami tidak pernah mempermasalahkan tentang nominal. Kami tidak pernah melaporkan tentang nominal. Namun nominal tersebut harus ada ketika kita melakukan pelaporan kepada polisi. Itu sebagai bukti ya berarti. Betul, ya. Bukti Jadi, material. ya, jadi di sini kami juga ingin meluruskan bahwa bukan hanya 3,3-nya yang perlu diurus. Namun saya sebagai ahli waris itu tidak mengetahui adanya mutasi. Ya, terutama setelah almarhum dimakamkan. Ya, meskipun nominalnya hanya 3,3 atau berapapun nominalnya, di sini kami tidak melaporkan tentang nominal dan tidak mempermasalahkan tentang nominal. Yang kami permasalahkan adalah, oke, kembali ke kata sayang. Jika memang sayang kan di situ ada saling menghargai, saling menghormati dan lain sebagainya, termasuk kita di dalam hidup bermasyarakatnya kan juga ada etika dan norma. Nah, apakah seperti itu etika dan norma yang dianut? Jadi yang kami laporkan bukan nominalnya dan kami tidak pernah mempermasalahkan nominal. Sama halnya ketika uang sumbangan Rp1 pun saya tidak pernah mengetahuinya, saya juga tidak pernah bertanya. Tidak pernah menanyakannya. Ya, etika ya. Ya, jadi di sini kan kami ingin benar-benar meluruskan dan mengklarifikasi duduk permasalahan dari Semuanya ini. semua ini. Bukan soal menantu dan mertua, mertua. bukan juga soal Tentang cincin, bukan juga soal 3,3 itu. Bukan. Ya. Jadi ada yang lebih, yaitu tadi ya, Ya, artinya ada yang lebih fundamental ya. ada yang lebih fundamental. Ada yang lebih fundamental. Karena kita tahu bahwa ini sudah beredar dan kemudian masyarakat agar paham, memahami. Ya. Oh, ternyata intinya seperti ini, Ya. ternyata bukan ansih nominal-nominal tadi, bukan Bukan. ansih yang muncul tadi dan sebagainya, bukan isu yang beredar selama ini. Oh iya, bahkan ada pernyataan yang lebih ekstrim. Apa Ada itu, Bu? pernyataan menurut saya ekstrim sih ya. Jadi katanya hanya 3,3 juta yang dipermasalahkan. Sementara kakaknya telah membiayai senilai 500 juta. Nah itu saya juga ingin bertanya sih. Mana kwitansinya yang senilai 500 juta itu? Buktinya mana? Ya, jika ada ya silahkan ditunjukkan 500 jutanya itu. Buktinya bahwa setelah membiayai 500 juta mana Iya, buktinya kalau iya, belum? Iya. iya. Padahal dari pihak kami nominal-nominal yang harus disebutkan itu adalah nominal untuk bisa melakukan pelaporan kepada polisi ya Pak ya? Ya, kita sajikan data semua. Jadi tadi saya sampaikan bahwa itu bukan 3,3. Kita laporkan itu malah 50, sekian, 5,4 atau 5,6. Biarlah polisi yang memilah. Kami hanya menyampaikan ini loh ada kecurigaan kami. Ada yang nilai transaksi 45, ada nilai transaksi beberapa. Itu kita sampaikan semua. Kita sampaikan. Kemudian dari hasil lidik ditingkatkan kepada sidik yang terbukti adalah 3,3 karena secara fakta hukum bahwa itu dilakukan pada waktu si Subroto Adi sudah Meninggal. sehingga alasan pemindahan itu secara pidana dianggap Bersalah akses. ya, dan ilegal akses. Ya. Nah, dan itu jelas melanggar hukum. Itu saya kira. Ya. Dan harapan kami juga dengan kita sudah berjuta mereka ini masyarakat juga paham bahwa bukan selama ini yang mereka dengar atau judul-judul yang yang ini beredar. Iya, iya. Inilah Kenyataannya ternyata seperti ini. Iya. dan ini memang ini adalah perjuangan seorang
istri yang begitu dikriminalisasi atau dizolimi untuk berusaha berjuang memulihkan nama baik. Semuanya memang sudah ada bukti-bukti ya Pak, ketika proses ini berjalan ya. Kami melakukan laporan itu tidak asbun atau asal bunyi, tidak juga ngawur. Jadi sebelum kami melakukan laporan, kami sudah lakukan kajian hukum secara mendalam, termasuk dengan bukti-bukti yang akan kita sajikan. Iya, iya. Sehingga dengan bukti yang kita sajikan, dengan harapan pihak penyidik maupun penuntut umum tidak akan kesulitan untuk membuktikan fakta-fakta hukum di persidangan, akhirnya bisa menjadi terang benderang. Terang benderang. Ya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan kasus menantu dan mertua, tetapi ini adalah kasus perjuangan seorang istri yang selama ini menderita karena dikriminalisasi dan fitnah, serta mertua Bu Yeni yang berusia 78 tahun itu masuk atau terlibat dalam perkara ini itu bukan kesalahan dari Bu Diana. Kalau anaknya sayang atau istri dari Sutikno, Linda itu sayang kepada mertuanya, harusnya segera menganjurkan seperti itu untuk segera mengembalikan. Dengan kata lain, pendapat saya bahwa kasus ini dijerumuskan oleh anaknya sendiri. Sebelum proses pelaporan ada kejadian tertentu nggak Pak? Ya, dari kepolisian, terutama baik Polsek Jombang, itu sempat melakukan beberapa kali mediasi. Tetapi pada awal-awalnya tidak ditanggapi. Setelah LP, baru mereka datang dan mengembalikan barang. Jadi sebelum LP itu kita sempat ada dumas, pengaduan masyarakat, itu tidak ditanggapi oleh pihak mereka, oleh pihak kakak ipar itu. Cuek aja gitu? Iya, dicuek dengan berbagai macam alasan. Di mediasi ada hal yang menurut saya miris. Setelah kami LP, apa itu? sempat dipertemukan antara Bu Yeni sebagai mertua dengan Bu Diana. Di situ Bu Yeni ada kata-kata mengatakan kalau anaknya tidak mati kalau tidak kawin sama anaknya. Ya. Dan ini memang benar-benar menyayat hati. Jelas-jelas anaknya mati karena suatu penyakit ini. Iya. Masih menuduh bahwa Bu Diana lah yang mengakibatkan anaknya. Nah, mungkin kalau seorang orang tua anaknya dikatain seperti itu ya akan sakit juga. Bahwa ada fakta medis yang terbuka dan mereka juga tahu, tapi kenapa selalu Bu Diana gitu? Kenapa itu? Ya Bayangan jenengan? ya dalihnya itu karena kasih sayang yang besar, Berlebihan sehingga ya itu dalih. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh pihak sana juga. kalau sayang itu kan seharusnya juga sayang sama keluarga yang lain, Bu Diana lah khususnya. Menurut saya kan gini ya, seharusnya bentuk sayang itu kan ekspresi. Namun untuk mengimbangi bentuk sayang itu kan ada saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga dan lain sebagainya. Jadi kan sayang itu nggak berdiri sendiri ya. Menurut saya sih begitu ya. Iya, Namun ini mereka selalu berpedoman pada kata sayang. Namun konsekuensi yang lainnya tidak dijalankan. Tapir ini ternyata terbuka ya, bahwa memang
persoalannya adalah faktanya adalah perjuangan Bu Diana sebagai seorang istri yang kemudian Dan memang harus dibuka ya. iya, dokter ini. Karena pada saat perawatan almarhum sakit itu juga tidaklah mudah. Kan sesuai dengan diagnosa ya. Iya, itu berat Itu kan Bu, ya. sakitnya kan ya boleh dibilang khusus lah ya. Otomatis kan juga membutuhkan ini treatment yang khusus juga. Jadi ketika almarhum dinyatakan boleh dilakukan rawat jalan, itu juga dari pihak saya, itu kita juga melakukan rawatan medis 24 jam. Jadi saya juga menyiapkan tim medis 24 jam, ada dokternya juga, ya kalau dokternya sih nggak 24 jam ya. Dan almarhum juga pada saat awal-awal keluar dari rumah sakit itu harus menggunakan oksigen 24 jam. Ya, 24 jam. Artinya di situ kan juga memerlukan perhatian khusus ya, karena kan oksigen itu ada jangka waktunya, berapa jam harus dirubah, berapa jam harus diganti kan tabungnya kan. Nah, jadi itu saya membentuk tim khusus untuk sempat membentuk tim khusus ya. Membentuk tim khusus untuk bisa melakukan bisa almarhum ini bisa dilakukan perawatan yang maksimal gitu loh. Tapi otomatis saya juga nggak mungkin ya bangun 24 jam untuk memperhatikan gitu kan. Otomatis kan saya juga bergantian secara shift ya dengan beberapa tim ya. Jadi ya otomatis saya juga dibantu dengan beberapa tim, asisten-asisten kan. Nggak mungkin saya 24 jam terbangun gitu kan. Pastilah Bu, manusia itu nggak mungkin nggak bisa bertahan 24 jam ya. Namun kan di fakta persidangan kan ada kata-kata yang merawat adalah asistennya. Ya Bapaknya bisa bayangkan kalau saya harus melek 24 jam kayak vampir gitu. Iya, nggak bisa. Sempat bikin tim kan Bu ya? Iya, saya membentuk tim yang saya shift 24 jam. Saya bagi. Dan ada tim dokternya juga yang sehari itu bisa datang 3 kali, bahkan hingga 4 kali di saat-saat awal. Namun setelah kondisi membaik, ya otomatis intensitas dokternya datangnya juga lebih berkurang lah. Ya, jadi dari Geraha Amerta itu almarhum dinyatakan boleh rawat jalan dan saya lakukan di rumah rawat jalan itu. Lalu beberapa saat almarhum itu sudah membaik kondisinya. Artian membaik di sini adalah sudah lepas oksigen dan sudah bisa beraktivitas secara mandiri. Artinya sudah bisa jalan, bisa ke toilet sendiri dan lain sebagainya. Nah, disitulah almarhum dijemput oleh keluarganya. Ya, jadi ketika dijemput itu almarhum sudah kondisi membaik dan dapat beraktivitas secara mandiri. Ya. Dijemput, terus kemudian ketika itu dropnya itu di rumah keluarga almarhum. Saya tidak mengetahuinya. Ya. Tidak dapat kabar waktu itu Bu ketika dibawa? Tidak. Jadi saya diberi kabar oleh pihak ketiga. Dari pihak ketiga. Pihak luar keluarga. Ya, saya dikabarin bahwa waktu itu almarhum suami masuk rumah sakit. Dan rumah sakitnya apa waktu itu belum tahu. Jadi saya sempat keliling beberapa rumah sakit di Surabaya karena asumsi saya dibawa ke Surabaya. Jadi beberapa rumah sakit yang almarhum itu pernah dirawat saya datangi beberapa, namun tidak ditemukan. Ya, akhirnya saya menunggu kabar berikutnya. Dan barulah saya dapat kabar berikutnya itu di hari yang berikutnya juga, di hari yang berbeda. Nah, setelah saya mendapatkan kabar, saya langsung datang ke RSI. Ternyata kabarnya adalah di rumah sakit RSI Islam di Jombang, ya. Di Jombang. Dan saya pada malam hari, saya pagi datang dengan ayah saya. Lalu siang saya datang lagi dengan ibu saya. Lalu saya keluar untuk cariin MP3 player. Saya berniat untuk memberikan lagu-lagu yang almarhum suka untuk didengarkan di rumah sakit.
karena kondisinya pada saat itu sudah koma ya. Jadi saya berniat untuk kasih lagu-lagu. Jadi malamnya saya kembali lagi ke rumah sakit dengan adik saya. Dan disitulah saya dimaki-maki lagi oleh pihak keluarga. Dari yang awalnya saya berniat nungguin almarhum nginep di situ, ya akhirnya saya batalkan karena saya udah dimaki-maki. Dan maki-maki itu disaksikan oleh keluarga saya juga. Dan ya itu, jadi makian, hinaan, fitnahan, dan lain-lain itu sudah saya alami sejak almarhum masih hidup. Saya nanya ke tim medis yang di sana, perawat yang di sana. Saya nanya, ini diagnosanya apa? Selalu dijawab dengan semua informasi sudah diberikan ke pihak keluarga. Saya bingung. Saya bahkan berniat untuk menemui dokternya. Saya sudah ngantri di depan ruang praktek dokternya, namun saya ditinggal lari sama dokternya. Itu pun saya juga bertanya-tanya, kenapa? Kenapa seperti itu? Ternyata ada surat itu. Dan surat ini pun bisa saya dapatkan karena adanya lawyer. Iya. Kalau tanpa lawyer saya nggak mungkin bisa dapat surat. Tahu kalau memang diberitahu bahwa sakitnya memang seperti itu. Iya. Waktu tidak boleh menjenguk dan sebagainya itu ibu belum tahu ya? Oh, saya sudah tahu. Justru saya sudah tahu dari awal. Dan dengan mempertimbangkan kondisi mental almarhum dan keluarganya juga, maka pada saat itu saya berinisiatif untuk tidak menyebarluaskan diagnosa ini. Jadi saya sudah mengetahuinya sejak awal. Dan untuk kesehatan mental dari almarhum dan keluarga besar kami semuanya, saya berinisiatif untuk menyimpan diagnosa ini. Nampaknya inisiatif saya itu disalahgunakan oleh keluarga sana. Sehingga mereka malah memutarbalikkan fakta yang ada dan malah menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak benar itu. Bu, kabarnya juga di batu nisan almarhum nama ibu nggak ada? Oh iya, nama saya tidak ada di batu nisan, tidak tercantum di batu nisan. Itu memang seharusnya kan dicantumkan. Ya, sesuai tradisi seharusnya seperti itu. Kenapa itu, Bu? Sempat dipertanyakan, sempat ibu tanya nggak? Ada, di persidangan juga sempat ditanyakan. Ada ditanyakan juga di persidangan. Apa alasan waktu itu? Fakta di persidangan sempat terungkap bahwa nama Budiana rencananya ada. Mereka tidak mau kasih itu karena mangkel jawabannya. Karena sudah dilaporkan, kakaknya ini dilaporkan dia mangkel. Sehingga nama Budiana nggak dicantumkan di batu. Dan ingat, menurut adat istiadat Cina itu merupakan penghinaan yang besar. Itu penghinaan ya? Itu penghinaan itu. Karena dengan kata lain mereka tidak menganggap Budiana selama ini sebagai istri. Dari Subroto. Atau dengan pendapat kami itu juga diakui ya di dalam menghilangkan asal usul itu. Kenapa saya bilang menghilangkan asal usul? Di Bongpai, kalau istilah Jawa itu maesan. Bongpai dalam bahasa Cina itu untuk pemakaman orang Cina. Itu kalau orangnya sudah beristri ada nama istri. Kalau dia punya anak ada nama anaknya dengan tulisan warna yang berbeda di semua Bongpai. Jadi kalau itu tidak ada, berarti itu menghilangkan asal usul. Nah, itu merupakan penghinaan yang susah untuk kita maafkan. Karena batu nisan itu nggak mungkin kita rubah. Jadi maksudnya kan itu sudah ditempel. Itu nggak mungkin kita lepas terus kita ganti yang baru tuh enggak sih ya. Iya, tidak segampang itu ya. Kalau di fakta persidangan apa alasan khususnya? Ada alasan khususnya tidak? Mangkel. Cuman hanya karena itu? Hanya mangkel, karena dia dilaporkan. Loh, dia dilaporkan itu kan karena ada suatu perbuatan yang sudah kita ingatkan
dia tidak mau, kan gitu. Iya, ya. Sudah ada proses mediasi, sudah ada somasi, Betul, sudah ini. ya. Makanya kita laporkan. Panjang dan sangat berat ya. Sebenarnya yang ingin saya tahu itu apa sih sebenarnya? Misalkan tadi kan Budiana ini kan punya cincin kawin nih ya kan. Hak milik Budiana sendiri. Kemudian beliau minta barter. Barter dengan Akte kematian. akte kematian. Fotokopi legalisir. Loh. Untuk apa sebenarnya akte kematian itu? Ini masih dugaan kami ya. Kenang-kenangan. Kalau dari alibi mereka, dia mengatakan bahwa itu untuk kenang-kenangan. Itu kan sangat gak masuk akal. Ya. Ya, yang jelas ini kaitannya dengan sesuatu hal yang besar, yang mungkin saat ini belum bisa saya ungkapkan. Tapi saya sudah mengetahui tentang hal tersebut. Barternya itu. Ya, makanya dia begitu ngotot sekali untuk memperoleh akte kematian. Tidak hanya sesimpel untuk kenang-kenangan terus dipajang di ruang tamu, tidak seperti itu. Tapi akte kematian itu memang sudah dibawa Budiana ya sebenarnya. Iya. Kalau Budiana sendiri juga menganggapnya seperti apa itu? Sejak awal memang saya yang mengurus akte kematian itu. Jadi kalau untuk saya akte kematian ini sangat bermanfaat. Seperti tadi saya sudah ungkapkan bahwa rekening-rekening beberapa banyak sih rekening usaha itu memang semua atas nama almarhum. Jadi ya tentunya akte kematian ini sangat berguna buat saya untuk ya sebagai istri iya lah, pasti sebagai keluarga, untuk banyak lah untuk administrasi itu juga banyak. Kalau untuk mereka apa? Saya kurang tahu. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Andri katanya untuk kenang-kenangan. Kemudian ya Bu, ini kan sampai proses ini sudah berjalan ya. Kemudian kita memang saya sepakat kita harus klarifikasi bahwa tidak ada menantu versus mertua sebenarnya. Ternyata ini bahwa saya bisa simpulkan ini perjuangan Anda sebagai seorang istri yang selama ini ternyata prosesnya tidak mudah. Ya. Sampai proses saat ini ada tuntutan ya, dituntut 4 bulan kalau nggak salah dalam catatan saya. Kalau menurut Budiana ini impas tidak dengan perlakuan atau selama ini Budiana perjuangkan? Intinya kembali lagi kalau dari saya kan bukan di masa itunya ya. Kembali lagi saya nggak paham hukum, jadi saya lebih menyerahkan itu ke yang berkompetensi di bidang hukum. Jadi kalau saya lebih menyikapi, lebih menyoroti bahwa oke, di situ artinya pihak yang berkompetensi di bidang hukum ini sudah menyatakan bahwa mereka bersalah kan. Nah, lebih ke arah itu aja sih saya sebagai orang awam ya. Jadi yang awam hukum maksudnya. Jadi artinya mereka memang telah melakukan sesuatu yang salah. Dan untuk hukuman lebih lanjut saya nggak paham, saya menyerahkannya ke yang berkompetensi aja. Kalau boleh saya simpulkan bahwa harapan Budiana sudah ini ya, sudah sedikit terbuka. Sedikit terbuka, betul, sedikit terbuka. Artinya jika pihak hukum itu menyatakan bersalah, artinya kan apa yang selama ini mereka lakukan adalah salah dan saya telah menguak fakta yang sebenarnya. Namun kan klarifikasi ceritanya ini yang belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik. Itu. Ya. Artinya tidak ada masalah dalam proses itu, semuanya kewenangannya adalah di hukum ya yang berkompeten aja. Seperti setelah ini harapan Budiana sendiri dalam seperti apa? Punya harapan tertentu di kasus ini nanti setelah selesai? Setelah selesai, ya harapan saya sih saya bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya dengan nama baik saya sudah pulih
harga diri saya juga kembali, tidak hanya saya ya, namun keluarga saya dan keluarga besar saya juga, ya itu. Jadi semoga publik juga lebih memahami duduk permasalahannya, duduk perkara yang sebenarnya. Jadi bukan menantu melawan mertua seperti yang dikabarkan di berita-berita yang ada, itu bukan seperti itu. Supaya lebih meluruskan aja. Itu, ya. Saya bisa menyimpulkan itu. Ya, terima kasih Pak Andre sudah bergabung dan Bu Diana sudah bergabung. Kita tahu bahwa ini ternyata bukan hal-hal yang sudah beredar selama ini, ternyata banyak hal yang fundamental yang memang dirasakan oleh Bu Diana sehingga ini menjadi tonggak perjuangan beliau. Terima kasih. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu Diana. Sampai ketemu kembali. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.